Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Ketemu lagi bersama Raisa dan Tika Darmawan kayak tentunya. biasa nih Tika. Di cerita wanita yang paling bercerita sepanjang masa, tiada henti tanpa kata. si paling wanita ya. Iya. Oke, hari ini kita beberapa waktu yang lalu di beberapa episode itu sudah membahas hal-hal yang cewek banget, yang terlalu ciwi, karena kita emang adalah ciwi seutuhnya. Tuh. Yang paling ciwi ya, yang paling itu ciwik ya kita ya. Nah, hari ini kita ingin membahas ya masih seputar wanita. Tapi ini lebih ke apa ya kita bilangnya ya? Lebih ke seorang ibu udah menjadi ibu nih. Iya, benar. Udah nggak lajang huru hara sana sini karena gitu kan? yang menjadi ibu udah pasti wanita. Iya gitu. dong. Nggak mungkin berubah peran. Tidak ya. mungkin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, itu dia. Ini kan banyak sekali pro kontra kalau sekarang ini ya. Pro dan kontra langsung ada di muka. Iya benar. Di opening langsung pro kontra gitu ya. Karena kalau dulu kayaknya makanan bayi itu untuk MPASI ya udah nasi putih yang diulek sampai halus, terus pakein garam. Udah itu makanannya. Dulu banget ya. Dulu tuh kayak gitu. Jadi kayak mungkin dipakein kaldu biar ada rasanya gitu, sama ceker ayam paling gitu ya. Ceker ayam gitu. Kaldunya itu jadi kaldunya. Jadi nasi putihnya tuh ada rasa. Chicken bone broth. Iya. Kalau sekarang tuh chicken beef pate, liver pate. Aduh, ribet banget. Habis uang mama. Beli ceker ayam bisa 5.000 ya setumpuk. Kalau chicken itu udah 80.000 sejar. Cuman itu 2 kali pakai. 2 kali makan ya. Langsung puluhan ribu dia naik harganya ya. Luar biasa. Memang nama menentukan harga iya, ya. Kalau teh kan 5.000, iced tea udah 15.000 kan beda lagi dong. Hot iced tea beda lagi. Kalau teh panas 3.000 ya kan. Hot iced tea enggak. Hot tea udah 12.000 ya kan, kena pajak lagi 10%. Iya, makinlah dia mahal ya. Oke, jadi sebenarnya balik lagi untuk per MPASI-an ini kan memang sudah ada dari zaman dahulu kala ya. Gitu. Cuma namanya yang berubah-berubah dan mungkin menunya yang juga semakin bervariasi ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita MPASI nih, kalau Tika sendiri itu gimana sih? Mungkin kita bisa sedikit flashback nih ya, awal-awal Tika mulai MPASI itu gimana? Kayaknya kalau dulu lama banget ya kayaknya nih anaknya udah kuliah ya. Enggak, jadi memang kayaknya masih ngikutin saat itu tuh juga memang lagi heboh-hebohnya apa sih kayak MPASI yang baik untuk bayi itu awalnya misalnya di umur 6 bulan tuh pure buah misalnya gitu. Terus juga ada buku yang dibikin sama dokter anak gitu untuk MPASI anak gitu-gitu. Nah, jadi bekalnya sih nggak tanya sama orang tua BTW. Gitu. Jadi benar-benar bekalnya itu adalah buku gitu. Karena mengingat ini pasti kan udah upgrade ya. Kalau tanya sama orang tua pasti udah kasih pisang aja. Iya, bener. Pisang cukup ya. Pisang benar, pisang itu. Sedangkan kan dari umur 2 bulan itu biasanya anak-anak bayi itu kan pada nangis. Mungkin kan ya perbedaan waktu tidur dan lain-lain, kembung gitu ya, kolik dan lain-lain. Menurut orang tua kita kan itu lapar. Jadi umur 2 bulan kayak udah harus kasih pisang. Sedangkan kita kan mencoba untuk memutus rantai itu karena kalau kita mau lihat lagi menurut rekomendasi memulai MPASI itu menurut WHO itu memang disarankan mulai 6 bulan. Ya kan, 4 hingga 6 bulan lah ya di antara itu gitu. Sesuai dengan penilaian dokter juga atas kebutuhan gizi dari dan kesiapan si bayi untuk menerima MPASI. Nah, jadi oleh karena itu akhirnya aku memutuskan untuk menjadikan buku dari dokter anak sebagai ini panduan. Iya, sebagai panduan. Kalau yang usia 4 bulan itu udah mulai MPASI itu sering dikatakan dengan MPASI dini gitu. Iya, itu juga atas saran dokter dengan kondisi si bayinya atau melihat kondisi si bayi yang memang sudah siap
untuk makan gitu. Dulu itu kalau misalnya nggak salah kan kayak dia udah mulai sering memasukkan benda, jari-jari gitu iya, apa jari atau ke benda. dalam makanannya gitu. Ke dalam mulutnya. Dan bener-bener struggle, ya ke dalam mulutnya. Dan itu bener-bener struggle banget nggak sih ibu-ibu baru kayak kita nih yang dulu tuh memulai MPASI dengan dengan hakul yakin bahwa ini akan menjadi menu terbaiknya gitu Iya, kan. benar-benar. Dulu kan sekarang kan juga udah berseliweran ini kayak resep-resep MPASI. Iya. Dan nggak tahu kenapa ya menurut aku nih ya, apa itu mungkin di sekitaran aku keseringan nih aku melihat ini ya, trennya tuh kayak gini. Trennya itu adalah ikan salmon. Iya, benar. Hampir rata-rata pasti ada. MPASI di hari pertama tuh bukan di hari berikutnya. MPASI di hari pertama itu keseringan itu aku ngelihatnya tuh menunya hampir semua tuh sama. Salmon, nasi, wortel atau dengan brokoli. Itu kayak udah jadi menu andalan ibu-ibu. Starter pack-nya untuk MPASI. Iya, benar-benar. Mama-mama muda masa kini. Benar itu, banget. Iya, benar. Itu adalah salmon, brokoli ya kan, terus apalagi wortel, ada terus ini loh keju yang cube-cube itu loh, yang kita tinggi gitu kan brandnya. Keju itu kayak harus ada harus juga. banget, ntar ditaruh di dalam piring terus foto story gitu ya. Itu tuh semangat banget ya. Semoga makannya lahap ya, Nak. Bener. Itu karena baru hari pertama, hari kedua nangis nggak tuh kalau hari kedua mulai struggle, hari ketiga mulai lebih parah lagi. Kayaknya masakanku nggak enak deh, karena anakku nggak mau makan. Padahal sempet ngerasa insecure gitu ya. ya. Iya, benar. Padahal kan balik lagi, anak-anak ini kan menyesuaikan gitu ya, yang dari dia cuman menerima ASI, tiba-tiba mulai mengunyah, mulai bervariatif gitu rasa yang masuk ke dalam mulutnya gitu. Nah, kalau misalnya usia 6 bulan kan itu kan masih yang versi yang dihalusin. Iya, benar. Bahkan setelah dihalusin ada yang disaring lagi. Aku tuh parah banget parnonya, Tika. Jadi hari pertama ya starter pack kan, salmon dulu nih. Padahal ya ikan kembung atau ikan-ikan lebih tinggi lagi omega 3-nya gitu, bener banget. Cuman kayak udah starter pack aja udah gitu. Benar. Jadi tapi aku waktu itu ada alasan kenapa aku pilih salmon. Kalau aku ya itu entahkah itu sepele atau enggak, tapi karena aku merasa bahwa salmon ini nggak ada tulangnya, karena kan dia udah dipotong-potong gitu kan. Jadi kayak gitu dia tuh halo tamu. Halo. Ini ya banyak yang berlot-lotan. Jadi kayak dia itu udah per slice, tinggal dibersihkan, dikasih sushi, tinggal diolah gitu si salmon ini. Kalau ikan kembung waktu itu menurut aku takutnya nih, karena kan masih hari awal-awal banget MPASI ya. Takutnya ntar salah-salah ada duri yang yang masuk, jadi kayak aku parnonya kan parah banget, jadi kayak udahlah gitu. Akhirnya yang penting kan ya nih dalam satu piring ada menu 5 bintang. Iya, benar. Kan? Harus ada proteinnya. Prona, karbo, serat, vitamin dari buah itu lengkap banget ya kan. Padahal makannya ayam geprek coy. Setuju banget. Nah, that's why kenapa aku tuh nggak nanya ke orang tua saat itu, misalnya nggak nanya ke yang lebih senior saat itu, karena kayaknya dulu menu MPASI anak-anak dulu apa kita gitu ya, itu nggak akan selengkap itu nggak sih? Iya, sekarang tuh udah bervariasi banget. Dan setiap hari itu bahkan sampai kemarin pun itu ada lagi informasi terkait dunia MPASI ini gitu ya. Aku nggak berani mention, harus di search sendiri ya netizen. Aku takut salah mandiri soalnya. Jadi kayak misalnya ada beberapa gitu yang katanya sebaiknya kayak misalnya makanan yang misalnya gitu kayak anak itu gitu kan lebih difokuskan kepada protein hewaninya gitu kan, karena ini yang sangat-sangat membantu dia gitu sih, apalagi untuk yang lagi ngejar BB-nya. Tapi aku justru ngelakuin itu ketika aku ngerasa Aruna ini udah mulai agak sedikit menurun BB-nya, aku akan kejar di protein hewaninya itu. Yang paling favorit adalah gadon sapi. Pernah buat nggak sih? Oke, gadon sapi. Wow, itu jadi favoritnya. Iya, karena kehebohan sosial media ya. Jadi kayak daging
tinggal di chopper gitu, Iya, dikasih iya. bawang putih, Iya. jahe apa, terus dikukus, udah dimakan gitu aja dan itu kan akan keluar si lemak dari Iya, kaki iya, juga, iya. kayak Yang emang alami. bener-bener, iya kayak emang langsung ngebantu untuk baby booster tuh istilahnya tuh, baby oke, booster. oke. Jadi kayak di fase itu kan buat apalagi nih buat ibu-ibu yang lagi mengejar berat badan si baby nih, Iya, itu bisa banget sih kayak menu-menu gadon sapi yang lebih padat nutrisi dari si protein nutrisi dari protein hewaninya ini Oke, gitu yang oke. dimaksimalkan, Dikedepankan lah ya, gitu. Diutamakan. Dan kalau sebenarnya kita mau ngomongin soal komposisi MPASI ini sendiri, memang kan tadinya harus seimbang ya, menu 5 Seimbang. bintang itu juga. Nah, sebenarnya kandungan MPASI yang direkomendasikan itu kayak menu makanan yang gizinya lengkap, seimbang, terus juga menu 5 bintang tadi, dan memang jenis karbohidrat untuk MPASI ini balik lagi harusnya disesuaikan. Disesuaikan. Gitu, dengan kondisi lokal atau kebiasaan keluarga. Jadi, nah kalau misalnya nih yang karbohidratnya emang biasanya nasi, ya nasi gitu. Nasi. Tapi kalau ada yang memang karbohidratnya dari kentang misalnya atau dari yang lain gitu, ya nggak masalah juga. Intinya disesuaikan. Jadi nggak selalu menu orang lain itu akan cocok di lidah anak kita iya, gitu. benar-benar. Dan yang satu lagi sih, karena memang mereka masih baru belajar makan, baru menerima rasa gitu. Menerima rasa Menerima nggak tuh ya? rasa. Jadi apa namanya, kita lebih baiknya memang kita ngasih bervariasi rasa sih Tika menurut aku. Dan kalau misalnya kalau tadi kan disesuaikan ya, apa ada Iya, nasi aja atau iya. kentang aja. Kalau di aku pribadi sih, aku tuh kayak paginya tuh roti, terus Oke. nanti siangnya nasi, malamnya aku kasih nasi lagi. Besoknya kalau aku ngelihat dia nih, aku pantau dia itu udah kayaknya agak bosan sama nasi, Bosan. ganti dengan si kentang gitu. Nah, kalau Tika tuh gimana? Iya, kalau dulu Tika sebenarnya lebih ke nggak mau mikir ya. Nggak. Sih. Jadi balik lagi, sebenarnya ada yang orang tua tuh prepare segitunya kayak Raisa gitu. Ya, ada yang karena memang kayak semangat ya. iya semangat banget karena masih Oleh baru, iya. ya masih baru ya. ya. Tapi bukan berarti yang nggak semangat itu nggak baik gitu. Tapi maksudnya kayak Tika sendiri intinya udah mencakup semua yang dibutuhkan oleh Udah, gitu iya si dikasih. anak, ya udah gitu. Paling variasinya aja yang hari ini apa, nanti apa gitu. Kalau dulu malah ada juga yang kalau masih bayi banget ya, kayak 6 bulan sampai berapa bulan itu kan kita kayak simpan di wadah-wadah tertutup Iya, nggak sih, bener-bener. ya kan, Ntar untuk dipanasin. dipanasin gitu kan. Jadi nggak pusing lagi. Terus ada yang apa, prepare foodnya tuh ini untuk hari ini udah ada nih, tinggal ambil aja nih di Iya, satu iya, box iya, kayak iya, gitu. iya. Ada yang Meal prep, iya iya, benar, meal prep benar. gitu Nah ya. itu apa sih namanya Iya. ya istilahnya gitu. Jadi kayak di dalam apa plastik klip-klip gitu Iya, iya kan. benar-benar untuk harian gitu. Jadi udah tahu nih hari ini akan ini menunya, nanti ini untuk hari Selasa, ini untuk hari Rabu. Itu tuh udah dibelanjain untuk seminggu misalnya gitu. Saking semangatnya nih ibu-ibu baru ini ya untuk menyiapkan MPAS. Tapi Iya, sebenarnya bener-bener. itu bikin selera apa ya? Mungkin rasa selera anak untuk makan itu jadi Nambah. atau tumbuh gitu, karena memang ada variasi itu tadi. Tapi kalaupun bagi orang tua, balik lagi kita sesuaikan dengan kondisi keluarga. Ada orang tua yang mungkin merasa oke, dengan menu ini udah tercapai semuanya, udah mencukupi Ya udah semuanya, oke dengan ya nggak itu. masalah Iya, gitu, ya benar. nggak masalah. Mau itu seminggu asal anaknya oke ya, Ya, nggak anaknya apa-apa. mau makan silakan Aman. gitu. Yang penting adalah anaknya doang makan ya bunda-bunda. Iya, dan- Apalagi kan kalau misalnya udah MPASI ini kan yang mesti juga harus diatur adalah pola minum susunya gitu. Karena nanti anak-anak kan mungkin dia masih agak asing dengan si ASI ini ketika dengan MPASI ini ketika dia udah 6 bulan itu menghabiskan waktunya untuk ASI. mix Iya, gitu ya. benar. Jadi Mix ya. Jadi ya ketika dia mulai makan nasi mungkin dia agak-agak ada yang kurang penerimaannya Iya, gitu benar. terhadap varian dari rasa ini. Catatannya adalah jangan stres nih Jangan, ibu-ibunya. karena memang kamu tau gak Tik, iya, hari pertama MPASI nih aku semangat banget. iya. Hari kedua MPASI aku nangis. Baru hari kedua karena kayak udah mulai tapi kayak malah maunya tuh nyusu mulu gitu. Iya, tapi kamu merasa Apa apa sih? sih saat itu? Merasa kayak apa makanannya nggak enak ya atau apa gitu? Kamu merasanya apa sih? Aku merasa mungkin gini ya, mungkin aku sering banget terpapar dengan istilah GTM. Mungkin juga itu kita juga perlu banget sih namanya itu maintain positive vibes di pola pikir Setuju, kita setuju, gitu. Jadi aku setuju, mungkin setuju. di hari pertama tuh aku udah ketakutan nih.
jangan sampai GTM, nggak boleh GTM, gitu kan. Ya, terus ntar kalau di GTM gimana gitu. Dan padahal masih bayi banget juga. Masih hari kedua gitu. Ketika di hari kedua dia mulai gitu kan, aku kayak kayaknya dia gitu. Gitu kan, nangis ke suami gitu. Ternyata mungkin adalah aku harus memperbaiki aku harus mulai ngeset jam makan. Iya, benar. Gitu. Bikin dia lapar juga bikin gitu. dia lapar dengan nggak bisa sembarang kita kasih asal dia orangnya susu enggak kayak gitu. Tapi udah ada rulesnya. Nah itulah kemudian hadir yang namanya feeding rules, ya kan. Ada juga responsive feeding gitu untuk menjalani masa-masa per-MPASian ini. Kamu gitu. menerapkan yang mana nih? Awalnya feeding rules. Ujung-ujungnya responsive feeding. Yang sekarang berdoa kepada Allah, yakin bahwa dia akan makan. Karena aku juga ketemu di titik kayak gini loh, Tika. Jadi gimana Bun, masih GTM nih anaknya, udah coba jalur langit aja udah. Kayak aku bener-bener kayak ya Allah, mohon banget ini untuk bisa ngebantu bikin dia itu, tapi aku percaya gitu. Dan sambil kita ini ikhtiar juga ya Tika, aku tuh percaya banget sih sambil kita ikhtiar dengan usaha kita sebagai orang tua, sebagai mama untuk memberikan yang terbaik, ya kan. Aku juga berdoa banget nih untuk bisa dibantu agar dia tuh mau makannya gitu. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan, mungkin ada teman-teman kita cici yang mungkin masih awam dengan istilah-istilah feeding rules, terus juga responsive feeding. Ini kan gitu. Ada yang taunya istilahnya yang simple aja. Tapi kalau kayak gini, apa sih yang mungkin setelah mereka tahu mereka bisa menerapkan? Emang kalau buat kamu itu beda dan khasiatnya tuh ada nggak gitu? Kalau ini cemiu ya. Cemiu. Ini bahaya banget loh kalau nggak cemiu. Sengaja saya todong kamu. Iya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau feeding rules itu mungkin yang kayak misalnya dia makan kita ngeset jam makan dia nih. Dia makan jam 8, nanti dia nyusu jam 10, jam 12 dia makan, nanti dia susu jam 2, ntar dia jam 4 dia ngemil, jam 6 dia makan malam, gitu kan. Jadi kita kayak ngatur jam lapar makannya dia, gitu. Memang beberapa waktu di Aruna itu kayak dia ikut pattern ikut pattern itu. Nah ketika dia udah mulai kayaknya nggak mempan nih di feeding rules sama dia tetap kayak lebih sering nolak makan atau apa, dan aku udah mencoba untuk mengganti menu. Akhirnya coba yang namanya responsive feeding gitu. Kita ngelihat kapan dia lapar gitu, kapan gimana gitu. Kayak kita memantau kondisi si baby kita, tapi dengan tidak menggeser jam makan dia terlalu jauh gitu. Karena kan mungkin aku kayak lebih kayaknya kalau dulu aku kasih makan dia jam 8 pagi gitu kan, kayak dia mulai kelihatan lapar gitu, kayak dia ngerengek atau apa, itu aku nggak akan kasih dia susu, enggak. Tapi aku akan langsung kayak dia lapar nih, aku langsung kasih kayak makanannya, kesempatan yang luar biasa nih gitu. Langsung suap gitu. Dan ternyata kalau di babyku aku mungkin bisa nggak sih aku tuh mix feeding gitu. Jadi aku antara lah ya. Feeding rules dengan si responsif ini. Jadi kayak ketika aku ngelihat si Aruna ini udah mulai pengen makan, baru aku berikan makan. Tapi aku usahakan supaya besoknya itu di jam yang sama juga gitu. Tapi ketika di jam yang sama dia tidak mau makan, aku juga tidak memaksakan itu. Aku akan tunggu kapan dia mau, maksudnya tapi enggak jauh gitu jamnya. Jadi jamnya itu perlu banget diatur sedemikian rupa biar gitu. Dia tahu lapar. Dan balik lagi sebenarnya mau sistem apapun yang diterapkan itu cocok-cocokan ya dengan si ibunya. Si ibu dan anak banget. Gitu. Itu yang paling tahu kan ibu dan anak, apalagi ibu yang mungkin memang benar-benar memantau jam-jam laparnya anak, terus juga ini pertanda apa ya dia nih ya kalau kayak gini ya gitu. Jadi memang itu yang harus diatur sedemikian rupa. Terus juga ada kan istilah sekarang tuh ada yang apa sih namanya, kayak makan sendiri tuh, bayi yang makan sendiri. Baby led weaning. Iya, ada baby led weaning. Ada yang kayak gitu, ada yang disuapin. Nah, kamu tipe yang mana? Sudah juga, semua sudah dijalani ya. Jadi ya sudah dijalani. Nah, baby led weaning itu aku
aku usia Aruna sudah 10 bulan. Oke. Dia sudah makan sendiri. Bukan karena aku mengajarkan dia untuk baby Mandiri. weaning, tapi dia memang udah nggak mau lagi disuapin. Jadi kayak 6, 7, 8, 9 itu 4 bulan ini aku feeding rules, responsive feeding gitu kan. Ketika di usia 10 bulan ternyata aku melihat nih bahwa dia lebih senang untuk memegang, menguasai makanannya sendiri gitu. Jadi kayaknya oke, kita akan switch gitu kan. Jadi memang kita harus se-fleksibel itu. Iya benar-benar. Gitu Nah kan? itu yang mau kita bilang juga gitu, bahwa sebenarnya kita nggak bisa terlalu strict yang ini pokoknya pakai metode ini dan ini yang paling tepat. Nggak selalu ya. Ternyata kita bisa switch di tengah jalan. Benar banget, kita harus bisa ngelihat situasi kan. Nah, jadi waktu itu ketika usia 10 bulan aku udah mulai ngelihat tanda-tanda dia mau menguasai makannya sendiri. Jadi justru apa yang dia pegang itu akan habis, apa yang aku suap akan dia lepeh. Jadi kayak baiklah kita switch, bismillah. Kayak akhirnya lead winning. Akhirnya itu yang menjadi salah satu yang berhasil ya untuk bikin dia mau makan. Benar, tapi cuman kan kalau masalah BLW ini kan adalah kadang kan yang masuk itu dikit banget Tika. Dia emosi sih kadang-kadang kayak itu dia tuh cuman ambil segini. Iya benar, walaupun masuk ke dalam mulutnya, tapi kan ini juga banyak timbul pro kontra yang kayak kita bahas tadi tuh banyak anak-anak artis juga gitu ya yang menerapkan sistem ini gitu. Tapi kan balik lagi pas dilihat banyakan yang berseraknya daripada yang masuk ke mulutnya gitu. Nah itu cara memenuhi lagi semua kebutuhan gizinya yang udah dia buang-buang itu berarti kita harus aku siapin satu stok yang aku pegang. Jadi yang pertama gini, kita harus percaya bahwa makan itu adalah proses dia belajar ya. Dia mengenal makan, dia tahu cara makan, cara dia pegang alat-alat makan. Itu kan semua kan bagian dari dia belajar. Kita juga pasti akan terus belajar. Kan untuk memahami hal itu, untuk untuk mengetahui apa-apa aja yang dia butuhkan. Nah, ketika dia mulai BLW itu kita pasti aku kayak mulai lihat, wah ini kayaknya lebih banyak yang kebuang daripada yang dia masuk. Tapi setidaknya aku ingin memberikan suasana dia happy makan gitu. Jadi ketika dia mulai up, ketika dia agak-agak terdistraksi mungkin dengan aku ajak dia main tapi aku langsung gitu. Jadi balik lagi keterampilan orang tuanya di sini ya. Gitu. Karena aku seringnya tuh sambil makan sama dia tuh aku sambil sering nyanyi gitu kan, kayak misalnya kan put it up gitu. Jadi kayak langsung dia makan. Iya. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ini juga proses makan ya, ini juga bisa bilang proses bonding antara ibu dan anak juga gitu. Kalau memang yang nyuapinnya itu ibu gitu, yang mendampinginya ibu. Nah, bikin MPASI-nya juga ini proses belajar juga, tidak hanya untuk orang tua gitu ya, tapi untuk anaknya mengenal apa yang dia mau gitu ya, apa yang dia inginkan gitu. Jadi sebenarnya balik lagi setiap proses yang dijalani ini benar-benar proses belajar gitu. Jadi kita harus yakin gitu. Iya, jadi kita harus yakin gitu, dan mungkin boleh cari sumber-sumber terpercaya yang memang membuat kita semakin yakin kalau apa yang kita lakukan ini memang udah yang boleh bilang yang terbaik lah ya. Yang terbaik lah. Karena kalau benar salah itu bukan kuasa kita lagi BTW. Benar, ya karena kan? memang kan emang cimiu ya. Cimiu kita di sini. Jadi sebenarnya kan Tika dulu pengalaman apa sih yang paling berkesan dari Tika ketika Tika menjalani fase MPASI untuk AL? Iya, itu memang ketika apa yang kita masak itu habis gitu. Intinya itu happy banget. Ya Allah, aku tuh kayak sesimpel sekarang itu aku tuh sorry aku heboh banget gitu MPASI karena emang lagi di fase itu ya. Jadi aku itu sesimpel, aku pernah loh beberapa waktu lalu tuh aku kayak kepikiran gitu kan. Sebenarnya bahagia itu sesimpel anak ngabisin makanan kita kan sih? Iya, makanya jadi kalau ditanya pengalaman yang paling nggak bisa dilupain ya ketika dia makan habis. Bener banget. Habis gitu. Itu nggak bisa dibayarkan oleh apapun gitu. Bukan karena makanan kita enak ya, bukan gitu. Tapi berarti dia sudah mulai mengenal rasa, dia sudah mulai tahu aku mau makanan ini, aku mau makan ini gitu. Jadi kalau enak nggak enak kan anak-anak bayi ya kayak anak-anak baru MPASI kan mereka belum bisa koreksi rasa ya. Mereka belum tahu ini tuh enak, ini tuh nggak enak gitu. Bahkan kalau dari kecil kita tidak membiasakan dia makan yang manis-manis kayak coklat, yang gitu-gitu,
dia nggak akan tahu itu enak. Iya, Nah, bener, kayak gitu. bener. Jadi sebenarnya kita lah yang membentuk akan seperti apa yang akan dia makan nanti gitu. Tapi itulah aku sampai, karena tadi kan bahas soal kesan ya, jadi kayak itu paling berkesan banget. Aku malah jadi aku kayak flashback bahkan sampai saat ini tuh aku inget banget menu makanan yang itu ketika dia udah BLW ya. Apa namanya? Menu makanan yang aku rasa aku cukup banyak ngasih porsinya. Itu kayak bisa sampai 2 kali makan tuh. Dan itu tuh dia habis bersih untuk sekali makan tuh, kayak aku inget banget. Jadi kayak momen itu tuh sampai ke menunya pun aku ingat banget, karena emang terkesan itu loh. Terus kita GR kan kayak yang berarti ini yang menu yang paling dia suka dan enak nih kita gitu. Kayak ubah lagi. Kita kayak buat itu lagi. Mau lagi langsung bosan. Enggak, kira-kira daripada dia nggak mau makan mending bikin itu. Ternyata jadi kayak keenakan gitu nggak sih? Dan dia bosan. Terus kita galau lagi. Galau. Nah, di MPAC itu ciwi-ciwi itu sering mungkin akan sering ngerasakan fase galau bukan karena cinta-cintaan gitu kan. Iya, benar. Sekarang tuh kita udah di fase galau, anak nggak mau makan, itu nyata loh adanya. Iya, benar. Nyata banget. Dan memang bisa dibilang kita tuh mungkin cewek-cewek harus menikmati fase galau kalian masing-masing. Masih ada di fase mana, nikmati aja, karena nanti kamu nggak akan ngerasain galau yang sama ya. Karena nanti kan akan masuk merasakan galau yang versi yang sekarang ini, galau yang galau dengan rasa-rasa anak nggak mau makan tuh bener-bener wah gimana banget. Jadi makanya nikmatin aja setiap fase di hidup kalian ini, karena akan munculnya fase galau karena MPASI, Bunda. Benar banget, apalagi sekarang. Nah, ini kan di tengah gempuran bahan-bahan makanan MPASI yang berseliwer di mana-mana gitu ya. Terus juga kayak toko-toko yang menjual makanan-makanan untuk MPASI ini kan banyak banget juga sekarang. Banyak banget. Bahkan ada yang online loh belanjanya gitu untuk menu MPASI kayak ini lebih gitu. Membuat ibu juga menjadi lebih praktis. Apalagi kan sekarang kan kalau yang udah atas nama MPASI nih, itu harus yang organik, non GMO. Iya, benar-benar. Kamu masih nggak sih menerapkan yang kayak gitu, atau ya udah deh beras yang sama aja gitu? Aku kebetulan terbawa itu gitu. Jadi kayak aku ngasih beras yang khusus nih mungkin untuk MPASI gitu. Karena kan mungkin di awal-awal MPASI kita harus lebih sedikit hati-hati, itu wajar lah untuk ibu-ibu. Ntar kalau udah setahun baru deh makan mie soto. makan aja nih beras yang ada ya gitu ya. Jangan minta beras yang khusus gitu yang harganya masak 2 kali cuy. Iya, gitu. Luar biasa. Tapi memang drama per MPASian ini nyata banget. Nyata dan nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya karena memang setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bener pasti banget. Memberikan menu-menu andalan, menu-menu bintang 5 bintang 5 tuh ya kan, udah kayak hotel aja. Tapi sebenarnya kan nggak selalu dan nggak melulu yang harganya mahal itu yang selalu punya nilai lebihnya. Tapi gitu ini gimana kreasi dari mamah muda nih untuk bisa mengkreasikan cita rasa masakan dengan harga yang terjangkau tapi dengan gizi yang maksimal. Iya, itu dia. Balik kayak lagi. tadi kan salmon tuh misalnya. kan? Harganya per slice itu bisa 98.000, 100.000 gitu kayak kan. cuman untuk berapa kali makan? 2-3 kali makan doang gitu. Tapi kalau misalnya ikan kembung sekilo 50.000, tahu banget ya. Tahu banget, belanja banget ya. Belanja banget kan. Sekilo 50.000 tuh kayak bisa untuk stok dia berapa hari. Ini itu bisa hemat banyak. Dan jadi Bunda bisa ngopi ya. Sama aja berarti ya. Nah, jadi kayak lebih tinggi justru kan kandungan omega 3 di dalam si ikan kembung ini. Iya, gitu. setuju. Jadi memang balik lagi kalau ngomongin MPASI ini cocok-cocokan, tapi tetap diperhatikan kayak proteinnya, karbohidrat, terus juga vitaminnya dan lain-lain gitu ya. Dan lihat nih apa sih alergi pada anak juga penting banget untuk ini di juga screen. Benar-benar karena nggak sedikit ya terjadi alergi pada anak ketika dia mulai MPASI. Karena kan dia memang lagi belajar ya. Jadi kayak ada tuh aku awal-awal MPASI itu kan ada dikasih tahu gitu kan. Awal-awal kita boleh screening nih. Kita kasih menu yang sama selama 3 hari untuk mengetahui, memantau gitu dia itu
alergi apa enggak. Ini cimiu ya netizen. Cimiu. Jadi kayak aku kan dapat informasinya itu, jadi aku coba menerapkan itu gitu kan. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh search di Google ya terkait screening dari makanan-makanan yang akan diberikan untuk MPASI. Misalnya kayak hari pertama itu salmon selama 3 hari, lihat nih apakah ada reaksi di apa? Di tubuh si baby. Karena aku nerapin itu, ketika nggak ada oke, aman, lanjut. Ganti. Nah, jadi memang hal yang kayak gini nggak boleh luput dari perhatian orang tua. Nggak boleh disepelein juga sih. Iya, karena biasa masih banyak nih yang udahlah nggak apa-apa. Malah ada yang mungkin beberapa dari kita yang merasa ini alergi karena nggak pernah dikasih. Coba dikasih terus-terusan, pasti dia akan kebal nantinya. Sebenarnya kita nggak boleh juga egois kayak gitu. Jadi mending ya kita screening atau kita langsung konsultasikan ke dokter gitu. Karena kalau untuk aku sendiri, Al itu alergi ketika dia mulai MPASI. Jadi baru udah ada di fase itu juga ya. Jadi justru ketika MPASI baru tahu ternyata dia alergi ini, alergi itu, dan banyak ternyata alerginya, sehingga yang bisa dia makan itu sedikit jumlahnya gitu. Berarti harus dipastikan lagi ya bunda-bunda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait alergi ini. Karena kalau udah anak alergi pun maknya nggak sanggup ngopi karena udah bad mood duluan. Benar. Belum lagi untuk nge-treat alergi ini juga butuh biaya yang besar ya. Bukan lagi ya cuy, ada tahu itu. Oke, kalau gitu ya mudah-mudahan ciwi-ciwi yang lagi ada di proses per MPASI-an ini ya, menjalani drama MPASI ini kuat, semangat ya, terus belajar. Pokoknya semua yang diusahakan oleh ibunya adalah yang terbaik untuk anaknya. Benar banget. Kita balik lagi nanti di episode-episode lainnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Lebih Yahud. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe di YouTube TVRI Aceh Official. Kalau gitu Tika Darmawan pamit. Dan Citra Esa pamit. Bye. Dadah.